Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari yang saya kasihi. Puji Tuhan, kita berjumpa kembali dalam program pelayanan Sapaan Firman Gembala. Mari kita teduhkan hati kita dan membuka hati kita agar benih firman yang ditabur sungguh terjatuh di tanah saya, di hati saya, di hati Bapak Ibu sebagai tanah yang baik, sehingga firman itu bertumbuh, berakar dan berbuah, dan kita sebagai murid Tuhan senantiasa menjadi alat Tuhan yang selalu memancarkan kemuliaannya dan menjadi berkat. Kita ambil satu teduh sejenak untuk kita berdoa. Bapa di dalam surga, dengan segala kerendahan hati, kami datang dipersekutukan oleh kuasa Roh Kudus-Mu untuk menikmati kasih setia Tuhan Yesus Kristus dan menikmati kebaikan Bapa di tengah berbagai situasi dan keadaan yang sedang kami hadapi dalam kehidupan di dunia ini. Sehingga firman ini boleh menjadi pegangan bagi kami, khususnya di dalam kami membangun kemitraan dalam pelayanan kami dimanapun juga. Tolonglah kami, urapi dengan kuasa Roh Kudus, dan buatlah kami mengerti apa yang Tuhan boleh sampaikan kepada kami, dan juga karuniakan kekuatan kepada kami untuk melakukan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu dan saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, hari ini kita akan membaca bagian yang terakhir dari kitab 2 Timotius ini, yaitu di pasal yang keempat ayat 9 sampai ayat yang ke-22. 2 Timotius pasal yang keempat ayat 9 sampai 22. Jadi berarti kita sudah menyelesaikan untuk belajar dari 1 Timotius dan 2 Timotius. Berikutnya nanti kita akan pindah ke kitab yang lain. Mari kita membuka Alkitab kita, dan kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan ini. 2 Timotius 4 ayat yang ke-9 sampai 22. Pesan terakhir. Berusahalah supaya segera datang kepadaku, karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Ia telah berangkat ke Tesalonika, Krekes telah pergi ke Galatia, dan Titus ke Dalmatia. Hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Jemputlah Markus dan bawalah ia kemari, karena pelayanannya penting bagiku. Tikikus telah kukirim ke Efesus. Jika engkau kemari, bawa juga jubah yang kutinggalkan di Troas,
di rumah Karpus dan juga kitab-kitabku, terutama perkamen itu. Alexander, tukang tembaga itu, telah banyak berbuat kejahatan terhadap aku. Tuhan akan membalasnya menurut perbuatannya. Hendaklah engkau juga waspada terhadap dia, karena dia sangat menentang ajaran kita. Pada waktu pembelaanku yang pertama, tidak seorang pun yang membantu aku. Semuanya meninggalkan aku. Kiranya hal itu jangan ditanggungkan atas mereka. Tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku, supaya dengan perantaraanku Injil diberitakan dengan sepenuhnya, dan semua orang bukan Yahudi mendengarkannya. Dengan demikian aku lepas dari mulut singa. Dan Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku, sehingga aku masuk ke dalam kerajaannya di surga. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Salam. Salam kepada Priska dan Aquila, dan kepada keluarga Onesiforus. Erastus tinggal di Korintus, dan Trofimus kutinggalkan dalam keadaan sakit di Miletus. Berusahalah kemari sebelum musim dingin. Salam dari Ebulus dan Pudes dan Linus dan Claudia, dan dari semua saudara. Tuhan menyertai rohmu, kasih karunia-Nya menyertai kamu. Bapak, Ibu, dan saudara yang saya kasihi, bila kita bicara tentang pelayanan, memang tidak bisa pelayanan itu kita kerjakan sendiri. Nah, artinya kita selalu membutuhkan partner atau mitra pelayanan. Kendati pun memang salah satu pengalaman dalam pelayanan, khususnya dalam penggembalaan, bahwa yang kita khawatirkan terjadinya kalau istilah ekonominya pergi datang silih berganti. Jadi itu yang kadang-kadang memang sedikit atau banyak tentu akan mempengaruhi pelayanan kita. Jadi memang tidak bisa kita pungkiri lah bahwa kadang-kadang turnover jadi perputaran dari para mitra pelayanan itu bisa kenceng, bisa cepat, tapi juga ada yang memang dengan sangat setia dan tekun untuk bersama-sama dalam satu tim pelayanan atau penggembalaan. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara, orang bisa pergi dengan berbagai alasan tentunya. Ada yang memang faktor pekerjaan karena mungkin pindah bekerja di daerah lain. Juga memang ada yang karena alasan pelayanan yang lebih luas. Tapi juga memang kadang-kadang harus kita akui ada konflik
Nah, hari ini kita membaca surat Paulus kepada Timotius. Nah, di mana Paulus mengharapkan Timotius bisa segera kembali bersama dengan Paulus untuk melanjutkan pelayanan. Nah, tentu hal ini juga dikemukakan. Ya, apa yang menjadi alasan adanya kerinduan dari Paulus dan mengharapkan supaya Timotius bisa segera datang untuk bersama dengan Paulus. Nah, di sini dicatat bahwa orang-orang yang selama ini menjadi mitra kerja atau mitra pelayanan, beberapa telah meninggalkannya. Ada yang pergi karena lebih memilih dunia yang gemerlap ini, seperti disebut di sini Demas. Nah, ada pula yang memang sekali lagi pergi karena alasan pelayanan di tempat lain. Nah, seperti di sini ditulis Kriskes, Titus, dan Titikus. Jadi mereka diutus ke tempat lain, dan ini memang sangat baik. Nah, sehingga Paulus menyadari bahwa dia butuh dukungan. Apalagi kita lihat bahwa pada saat itu memang juga di samping ada banyak orang yang menerima Injil, tapi juga ada yang dengan keras menentang. Nah, contoh yang disebut di sini itu Alexander, Alexander. Nah, jadi ketika Paulus memberitakan Injil juga, hendak mulus, tentu adalah yang musuh dari Injil, tentu dalam kaitan ini ada kuasa kegelapan, ada antikristus. Nah, tapi satu hal yang menarik yang bagi saya secara pribadi memang kadang sedih juga kalau kita ditinggal baik oleh jemaat maupun oleh pekerja Nah, tapi ada satu hal yang memberi penghiburan bahwa Paulus menyatakan dia bisa bertahan. Dia bisa bertahan. Karena apa? Karena ada Tuhan Yesus, yaitu Allah Immanuel, Tuhan Yesus yang selalu bersama dengan dia. Kita segera akan memasuki bulan Natal. Tentu bulan Natal itu bukan sebuah event perayaan rutinitas. Tapi Natal ini selalu mengingatkan tentang kesetiaan Tuhan dalam mendampingi kita menghadapi apapun juga. Immanuel. Namanya manusia tentu dengan berbagai pertimbangan. Bisa datang dan pergi. Namun dalam keadaan seperti itu kita percaya bahwa ada Tuhan yang terus mendampingi kita dan menguatkan kita dan menyelamatkan kita
membela kita. Ya, secara manusia ya kita kadang ya harus menangis. Ya. Tapi kita selalu menemukan ada penghiburan ya, dari Roh Kudus sehingga kita boleh tetap bertahan dalam pelayanan kita. Kita tidak boleh mundur. Ya. Jadi ya, dalam pelayanan ini selalu berkaitan dengan mitra pelayanan. Tapi tidak bisa juga kita dengan sederhana membaca hati. Kita tidak bisa tahu ya, siapa partner yang akan ada bersama kita terus. Ya, baik dalam pelayanan saat ini maupun ke depan. Ya. Nah, karena memang ya namanya manusia, saya selalu sadar. Ya, kita bisa berubah pikiran. Hati kita bisa berubah. Nah, kadang-kadang kita berpikir ini orang ya, akan selalu ada bersama dengan kita. Tapi ya, ternyata enggak juga. Ya, kadang juga kita berpikir, waduh kayaknya enggak bisa ini. Orang ini bertahan ya, untuk melayani bersama kita. Tapi ya ternyata ya, dia setia. Ya. Nah, jadi tidak semua orang juga memang dipilih oleh Tuhan ya, untuk melayani pekerjaannya. Ya. Nah, ada orang-orang yang memulai dengan baik, ya, mengawalinya dengan baik. Tapi mengakhirinya sebagai musuh. Ya, kita tidak pernah tahu. Nah, jadi memang kita harus mendukung setiap pelayanan. Andai kata pun dia harus tinggalkan kita karena alasan pelayanan, ya kita tetap harus dukung. Untuk pekerjaan Tuhan. Ya. Jadi kita tetap bisa bermitra. Tapi kalau orang itu meninggalkan kita ya, hanya karena masalah, kesalahpahaman, ya ini memang ya, kita sedih. Nah, jadi kita tidak boleh memadamkan api Roh Kudus. Ya, kadang kita kecewa, sedih, ya, tapi pekerjaan Tuhan ya, tidak boleh ya, terpengaruh. Ya, semangat kita untuk melayani Tuhan. Ya. Dan hal ini sangat mungkin karena yang terpenting dalam pelayanan kita bukan siapa yang melayani, tetapi yang lebih penting adalah Tuhan yang kita layani. Ya, sebagai sesama pekerja pelayan Tuhan, kita tentu bersinergi untuk membangun kekuatan di dalam mengasihi Tuhan dan melayani Tuhan ya, dalam berbagai bidang ya, talenta, karunia yang Tuhan percayakan kepada kita ya, untuk saling menopang, saling menolong, saling membantu ya, untuk memajukan pekerjaan Tuhan ya. Dan kita percaya bahwa Allah sendiri tidak pernah meninggalkan kita sebagai hambanya. Oleh karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasihi, sebagai hamba Tuhan,
Kita tahu kita boleh ada dan kita dipakai Tuhan itu bukan karena kekuatan dan kemampuan kita. Tapi kemampuan kita adalah pekerjaan Tuhan sendiri. Kita nggak boleh menganggap diri superioritas. Nah, kita bukan Superman, Superwoman. Tapi kita harus membentuk super team yang menjadi mitra bagi Roh Kudus di dalam melayani dunia ini. Dan bila mana ada rekan sepelayanan yang meninggalkan kita, ya kita tidak perlu kecewa, ya, karena sekali lagi Tuhan yang kita layani, Tuhan yang oleh karena Dia kita ada dalam pelayanan ini, Dia tidak akan pernah tinggalkan kita. Ya, jadi ada istilah ya, people come and go. Orang akan selalu datang dan pergi. Namun Tuhan akan selalu setia ada bersama dengan kita. Mari kita memperlakukan diri kita sebagai partner, sebagai mitra pelayanan yang baik untuk sebuah pekerjaan yang baik di ladang Tuhan. Dan saya yakin segala yang baik tentu akan mendatangkan berkat Tuhan. Sekecil apapun peran kita dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, akan selalu diperhitungkan oleh Dia, Allah yang tidak pernah meninggalkan dan mengecewakan kita. Mari kita terus membangun komunitas, kita terus membangun fellowship, baik sebagai teman sepersekutuan dalam gereja lokal di mana kita ada, maupun juga sebagai hamba-hamba Tuhan yang melayani di berbagai denominasi. Karena pada dasarnya kita adalah satu tubuh. Tubuh yang menyatu itu memberi tempat bagi Kristus untuk meletakkan dirinya sebagai kepala. Jadi dalam skop jemaat lokal, kita harus membangun ya, hubungan persaudaraan, ya, kekeluargaan. Karena kita adalah keluarganya Allah sendiri. Sebagai hamba Tuhan juga kita membangun relasi dengan sesama hamba Tuhan, supaya melalui kehidupan kita pekerjaan Tuhan dapat semakin diluaskan, Tuhan dimuliakan, dan kita sebagai gereja hadir untuk menjadi garam, menjadi terang, memberkati bangsa, negara, lingkungan di mana kita berada. Puji Tuhan. Amin, kita berdoa. Kami tahu Tuhan bahwa persekutuan yang kami bentuk adalah pekerjaan Tuhan yang boleh mengikat kami dengan tali kasih-Mu. Dan dengan hubungan yang baik, kami akan semakin dipakai menjadi alat Tuhan untuk menggelar kuasa-Mu. Kami bersatu meninggikan nama-Mu, maka Engkau akan menarik banyak jiwa datang kepadamu. Kami berdoa untuk pengampunan, belas kasih Tuhan. Bila mana tubuh Kristus yang terpecah-pecah itu belum mampu menyadarkan kami, sehingga gereja pun kini sebagai tubuh yang harusnya bersatu, tapi dalam kenyataan
masih banyak terjadi perpecahan. Tuhan, ampuni kami. Terima kasih Tuhan untuk pekerjaan-Mu yang Kau percayakan kepada kami. Ya Tuhan, terus bukakan jalan. Di situasi yang berat, Tuhan akan mampukan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kepala atas gereja, kami datang berseru. Dan Tuhan terus kuatkan kami, pulihkan kami. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa kembali. Shalom.